Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, pemuda, remaja, dan anak sekolah minggu, Jemaat GSCA Bethesda Ministry dan GSCA Anugerah Ministry. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada hari Minggu ini. Dan sebelum memulai ibadah, izinkan saya membaca ayat firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 24-25. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena itu akan menjadi seperti batu yang menjadi fondasi kehidupan kita. Sama seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu. Kehidupan kita jika kita mendengarkan firman-Nya dan melakukannya, maka kehidupan kita seperti hidup yang dibangun di atas batu. Sehingga ketika badai datang, ada masalah datang, kita tidak akan lenyap, kita tidak akan hancur, kita tetap akan kokoh di tempat kita. Dan kita sedang mengalami krisis oleh karena COVID-19, saya yakin Bapak Ibu tetap ada sukacita, tetap ada damai sejahtera karena pengharapan kita kepada Tuhan. Dan Allah kita adalah Allah yang Maha Hadir, Dia adalah Allah Immanuel, Dia ada bersama Bapak Ibu di rumah, Dia ada bersama dengan kami di rumah kami masing-masing. Karena Allah kita adalah Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu, dalam mengikuti ibadah, mari sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh menyanyi, sungguh-sungguh memuji Tuhan, sungguh-sungguh berdoa, dan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Dan waktu mendengarkan firman Tuhan, buka hati lebar-lebar dan minta Tuhan menyimpan firman itu dalam hati kita. Dan kita menjadi pelaku atas firman-Nya. Jadi mari Bapak Ibu nikmati firman-Nya, nikmati kasih-Nya, dan nikmati kuasa-Nya. Selamat beribadah. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya kita semua ada sukacita yang daripada Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita mau sembah Dia lebih lagi, kita mau hargai hadirat Tuhan dalam setiap hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, dimanapun kita berada, saya percaya kita semua tetap menghargai Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia, kita agungkan Dia Raja di atas segala raja. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Agungkan Dia lebih lagi. Di tengah-tengah kami lebih lagi Tuhan. Kami sembah. Sebab Kau yang layak terima pujian kami. Sebab Kau yang layak diagungkan Tuhan. Saat ku
Ku
tetap bekerja dalam setiap hidup kami lebih lagi. Dan kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, kami mau bersorak-sorak memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa yang percaya, katakan Amin. sekali lagi shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya percaya kita semua tetap mengalami sukacita Tuhan yang luar biasa. Walaupun mungkin ada yang bosan di rumah, tetapi harus tetap sukacita. Amin. Mari saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Yesus Ajaib, Tuhanku Ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagi. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal. Sama-sama katakan, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib, katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal. Sama-sama katakan, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib, sama-sama. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Lebih lagi katakan, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Angkat tangan kita semua di atas, katakan, tak berubah kasih-Nya, amin, sehari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Lebih lagi katakan, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib, Yesusku ajaib, Yesusku ajaib, Yesusku ajaib, Yesusku ajaib bagiku. Haleluya, amin. Saya percaya kita semua tetap semangat, amin. Kita nyanyikan lagu Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung,
amin. Kita mau nyanyi glory bagi Sang Raja. Haleluya. Sama katakan nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari serukan, mari katakan hey hey, hey bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan hey hey, hey hey bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan, katakan kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, amin. Glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan mari serukan, mari serukan hey hey, hey hey bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan kita akan merasa, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita renungkan dari setiap lagu-lagu ini Bapak Ibu. Kita akan nyanyikan lagu Engkau Setia. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan.
hidup kami Tuhan. Kini Kau pegang hidup dan Kau hapus kesalahanku, hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan, katakan sama-sama. Kau hadir di setiap langkah, amin. Ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan dan Kau setia. Haleluya Yesus. Kan ku angkat tinggi tangan, tanda ku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Amin. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Lebih lagi katakan, Kau hadir Tuhan. Kau hadir di setiap, yes Jesus, di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia Tuhan. Mari kita angkat tangan, kita katakan, kan ku angkat tinggi, kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu atas setiap hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu. Kami berterima kasih kalau kami boleh masih diberikan kesempatan untuk hidup sampai hari ini. Kami mau melayani Tuhan lebih lagi, kami mau menyenangkan hati-Mu lebih lagi.
Terima kasih karena Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan pesan firman-Mu. Kau berkati hamba-Nya yang akan menyampaikan, Kau urapi lebih lagi. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan kami boleh tetap fokus mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sudah berdoa, yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara, selamat hari Minggu dan semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan yang baik. Saya menyadari bahwa keadaan dan situasi hari-hari ini membuat banyak orang takut dan bingung, khawatir karena kehilangan pekerjaan, berduka cita karena kehilangan orang yang dikasihinya, kehilangan damai sejahtera, dan mungkin bahkan ada yang kehilangan imannya. Kami selama gereja juga turut berduka jikalau ada saudara yang kehilangan keluarga dan ditinggal orang yang dikasihi. Dan kami juga turut berempati bagi Bapak Ibu yang saat ini mungkin dalam keadaan sulit ekonomi. Dan kiranya semoga Tuhan Allah memberikan damai sejahteranya bagi kita sekalian Bapak Ibu saudara. Bapak Ibu saudara, dalam firman Tuhan kita juga mendapati bahwa murid-murid Yesus juga pernah mengalami yang namanya ketakutan yang luar biasa. Dan mereka juga kehilangan damai sejahtera dan bahkan iman mereka sempat tergoncang saudara. Dan untuk itu saudara, hari ini saya mau menyampaikan tentang satu kebenaran firman Tuhan yang berjudul Tuhan Yesus hadir membawa damai sejahtera dan menguatkan iman di tengah-tengah situasi yang sulit. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus hadir membawa damai sejahtera dan menguatkan iman kita di tengah-tengah situasi yang sulit ini Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan bersama-sama belajar dari teks Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 dan seterusnya. Dan juga kisah ini ada di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang 19 sampai dengan yang seterusnya Bapak Ibu Saudara. Saya tidak akan membaca semuanya, tetapi kita akan membaca beberapa ayat saja saudara, dan saya nanti akan menjelaskan bersama-sama untuk kita bisa belajar firman Tuhan ini pada hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita membayangkan seandainya kita ini adalah murid-murid Yesus yang ada pada saat itu Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu, kita tahu bahwa murid-murid ini sudah mengikuti Tuhan Yesus selama kurang lebih 3 tahun. Mereka hidup bersama-sama dengan Yesus, mereka dekat dengan Yesus. Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka, Tuhan Yesus mengajar mereka, Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Mereka rela meninggalkan pekerjaan dan keluarga dan mereka mengikut Yesus. Mereka begitu mengandalkan Yesus, mereka menjadikan Yesus sebagai pemimpin mereka. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tiba-tiba Yesus ditangkap, Yesus diadili, Yesus disiksa, Yesus disalibkan.
disaksikan, bahkan sampai mati saudara di atas kayu salib. Bagaimana perasaan murid-murid pada saat itu? Pastilah mereka sangat sedih oleh karena mereka kehilangan pemimpin mereka. Mereka seperti kehilangan pegangan, mereka seperti kehilangan pengharapan, mereka ketakutan, mereka kehilangan keberanian Bapak Ibu Saudara. Bahkan mereka dikuasai oleh ketakutan. Dan mereka juga takut dengan orang-orang Yahudi, para pemimpin-pemimpin Yahudi pada waktu itu. Dan berpikir jangan-jangan sebentar lagi giliran mereka yang akan mati Bapak Ibu Saudara. Untuk itulah mereka masih bersembunyi-sembunyi untuk berkumpul. Dan mereka berkumpul pada malam itu dan mengunci pintu. Saya tidak tahu apa yang mereka sedang bicarakan di dalam itu, di dalam ruangan yang terkunci itu Bapak Ibu Saudara. Ya mungkin mereka saling cerita satu dengan yang lainnya bagaimana pergumulan mereka. Dan mungkin juga mereka sedang membicarakan apa yang Maria Magdalena katakan. Karena mereka mendengar, beberapa murid mendengar dari Maria Magdalena bahwa Yesus sudah bangkit. Antara percaya atau tidak percaya Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu baca Yohanes sebelumnya Bapak Ibu, di sana dikatakan bahwa Maria Magdalena bertemu dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit pada pagi harinya, minggu pertama pagi harinya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan di dalam ruangan yang terkunci itu, tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Sekali katakan, tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dan saat itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Ini merupakan satu salam yang diberikan oleh Tuhan Yesus pasca kebangkitannya kepada murid-muridnya, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau dalam bahasa Nias ya sepertinya mungkin Yahowu dedemi. Ya, kalau orang Karo mejuah-juah. Kalau orang Toba bilang dame madihamu. Kalau orang Toraja bilang Syria komi kama rampasan. Nah, Bapak Ibu saya tidak tahu apakah ini benar atau tidak. Tetapi yang jelas pada waktu itu Yesus berkata damai sejahtera bagi kamu. Namun bagaimana respon murid-murid pada waktu itu Bapak Ibu Saudara? Memang tidak dijelaskan di dalam Yohanes tetapi dijelaskan di dalam Lukas pasal yang ke-24. Respon murid-murid pada waktu itu ketika Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu, mereka terkejut dan mereka takut dan mereka kira itu hantu Bapak Ibu Saudara. Dan bukan hanya itu, mereka ragu-ragu benarkah ini Tuhan, siapa ini seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dan mari kita melihat apa yang dilakukan oleh Yesus ketika mereka merespon seperti itu. Yesus mengatakan kepada mereka, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Dan di dalam Lukas juga ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka dan menyuruh mereka untuk merabanya. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, di dalam Lukas juga diceritakan Yesus berkata, apakah ada padamu makanan di sini? Dan mereka punya ikan goreng. Bapak Ibu Saudara, Yesus makan ikan goreng itu Bapak Ibu Saudara. Dan menarik hal yang lain selain itu, Yesus juga membuka pikiran mereka. Sehingga mereka akhirnya mengerti kitab suci. Bahwa Yesus harus menggenapi semua yang ada tertulis tentang dia di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Bapak Ibu Saudara,
Menurut saya salam damai sejahtera bagi kamu bukanlah sekedar salam yang biasa Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu merupakan salam Kristus pasca kebangkitan. Salam Kristus pada waktu dia bangkit dari kematian. Minggu yang lalu kita sudah merayakan kebangkitan Kristus. Namun saya sedikit, mari kita melihat apa sebenarnya makna daripada kebangkitan Kristus Bapak Ibu Saudara. Makna daripada kebangkitan Kristus adalah Yesus mengalahkan kematian. Yesus mengalahkan maut Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan ada jaminan hidup yang kekal bersama-sama dengan Allah bagi orang yang percaya kepadanya. Itu artinya ada pengharapan Bapak Ibu Saudara. Sebelum Yesus mati, Yesus berkata kepada murid-muridnya di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1-2, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepada kamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, Bapak Ibu Saudara. Ya, sebab Dia hidup, ada hari esok, Bapak Ibu Saudara. Yesus bangkit dari kematian, itu memberikan pengharapan bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Yesus sudah mengalahkan maut. Dan kita yang percaya kepadanya, sekalipun kita mati, kita akan langsung bertemu dengan Bapa kita di surga Tuhan kita, Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara. Jadi apalagi yang harus kita takutkan? Bapak Ibu Saudara, saya mau bertanya, kira-kira apa yang paling ditakuti oleh manusia? Salah satunya menurut saya adalah kematian Bapak Ibu Saudara. Banyak orang takut yang namanya dengan kematian. Bapak Ibu, saya mau bersaksi, beberapa waktu yang lalu saya pernah takut mati. Ya, waktu itu saya sakit, ya, dan saya merasa sepertinya kok jantung saya ini bermasalah begitu ya. Dan saya mulai khawatir. Nanti bagaimana kalau saya mati, pasti keluarga saya sedih ya. Saya juga masih muda begitu ya. Bagaimana dengan nasib istri saya ya. Bagaimana dengan nasib keluarga saya dan lain sebagainya. Banyak hal yang dikhawatirkan Bapak Ibu Saudara ya. Dan di tengah-tengah ketakutan itu Bapak Ibu Saudara, saya memutuskan untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya banyak membaca firman Tuhan, saya banyak mendengar video-video firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan pada waktu saya mendengar firman Tuhan itu Bapak Ibu Saudara, pada waktu saya merenungkan firman Tuhan itu, rasanya seperti ada damai sejahtera yang datang dalam hidup saya Bapak Ibu Saudara. Tuhan datang, Tuhan hadir. Dia memberikan saya damai sejahtera lewat banyak firman Tuhan yang saya dengarkan dan saya renungkan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Saya mendorong kita semua, mari kita undang Tuhan Yesus untuk masuk di dalam hidup kita, menguasai kita, hadir di dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya di dalam hidup kita tetapi di dalam hidup keluarga Bapak Ibu Saudara-saudara juga. Saya mendorong bapak-bapak, mari mulai hari ini jadilah imam di tengah-tengah keluargamu. Mari pimpin mereka, mari hadirkan damai sejahtera Allah di tengah-tengah keluargamu. Mari pimpin istri dan anak-anakmu, bawa mereka ke hadirat Tuhan. Bawa mereka menyembah Tuhan, bawa mereka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di tengah-tengah situasi corona seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita punya banyak waktu di rumah. Manfaatkan waktu yang ada ini untuk kita bisa bersama-sama bersekutu. Saya senang dengan jemaat Bethesda dan Anugerah Ministry karena saya bisa melihat foto-fotonya bagaimana Bapak Ibu mulai ibadah setiap hari Minggu, ibadah walaupun ibadah online. Tetapi bukan hanya hari Minggu, setiap hari Bapak Ibu Saudara, ambil waktu setiap hari untuk berdoa. Kita perlu Tuhan Yesus hadir setiap hari di dalam hidup kita, di tengah-tengah keluarga kita Bapak Ibu Saudara. Nah, kehadiran Tuhan Yesus tidak hanya membawa damai sejahtera,
Tetapi kehadiran Tuhan Yesus juga menguatkan iman kita, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, kehadiran Tuhan Yesus tidak hanya membawa damai sejahtera, tetapi juga kehadiran Tuhan Yesus itu menguatkan iman kita. Mari bersama-sama kembali kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24, 26, 27 sampai dengan ayat yang ke-28. Dikatakan di sana, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Ya, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Jadi waktu minggu pertama itu Thomas tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu sebelumnya bahwa murid-murid yang lain memberitahukan kepada Thomas bahwa mereka sudah bertemu dengan Yesus dan mereka makan bersama-sama dengan Yesus. Tuhan Yesus menunjukkan tangannya, lambungnya dan kakinya dan mereka merabanya secara langsung. Tetapi Thomas tidak percaya. Saya bersyukur Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia dan anugerah. Sekalipun pada saat itu Thomas belum percaya, di minggu berikutnya Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus kembali datang kepada mereka dan mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Dan Thomas sudah ada di situ. Lalu kemudian ia berkata kepada Thomas, Yesus tahu apa yang ada di dalam pikiran Thomas. Lalu Yesus datang secara khusus kepada Thomas dan mengatakan, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Lalu Thomas datang, dia langsung meraba dan pada saat itu dia yang tadinya imannya tergoncang, dia tadinya yang imannya mulai dia mulai mempertanyakan Tuhan, saat itu juga dia mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Saat itu iman Thomas dibangkitkan, saat itu iman Thomas dikuatkan ketika dia bertemu dengan Yesus, imannya dibangkitkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Apa yang dirasakan Thomas sama dengan murid-muridnya lainnya sebelum bertemu dengan Yesus, yakni imannya tergoncang. Walaupun sudah 3 tahun kurang lebih mereka bersama-sama dengan Yesus, namun peristiwa salib itu membuat iman mereka tergoncang. Bapak Ibu Saudara, bayangkan pemimpin mereka ditangkap, disiksa dan dibunuh di atas kayu salib. Itu mungkin sebagian mereka seperti masih trauma dan iman mereka masih goncang, Bapak Ibu Saudara. Tetapi setelah Thomas dan murid-murid yang lain bertemu dengan Yesus dan melihat secara langsung Yesus yang bangkit dari kematian, imannya dikuatkan kembali Bapak Ibu Saudara. Jujur saja, kita ini kadang-kadang seperti Thomas Bapak Ibu Saudara. Ketika masalah mulai datang, ketika persoalan sudah mulai datang, ketika pergumulan sudah mulai datang, hari-hari ini corona belum selesai Bapak Ibu Saudara, kita sudah mulai kehilangan pekerjaan. Mungkin ada teman-teman saudara-saudara kita yang sudah terkena sakit ini, bahkan ada teman-teman kita atau orang-orang yang kita tahu sudah meninggal oleh karena penyakit ini. Iman kita mulai goncang. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin bertanya, di mana Tuhan? Apakah Tuhan itu ada? Apakah Dia berkuasa? Bapak Ibu, waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya teringat dengan satu lagu ya. Suara saya tidak bagus-bagus amat, tapi beginilah kira-kira lagu ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan, berapa lama ku dilupakan? Tuhan, berapa lama lagi Engkau sembunyikan
dariku, Engkau sembunyi dariku. Sampai kapan aku khawatir? Sampai kapan aku bersedih? Tuhan, ya Tuhan Allah, pandanglah aku. Tuhan, jawablah dan dengarkanlah doaku. Tuhan, tolong pulihkan kekuatanku agar mataku bercahaya. Pulihkanlah semangatku, hanya Engkau andalanku. Bapak Ibu Saudara, ini adalah salah satu mazmur yang dituliskan Bapak Ibu Saudara. Saya berharap di tengah-tengah situasi ini Bapak Ibu, kita perlu Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita. Agar iman kita tetap kuat di dalam Dia Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 29, Yesus berkata kepada mereka, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Sebenarnya kata berbahagia ini bisa juga diterjemahkan dengan diberkatilah mereka. Bless. Mereka diberkati yang tidak melihat namun percaya. Saya melihat di dalam beberapa tafsiran bahwa sebenarnya perkataan ini ditujukan bagi gereja di masa yang akan datang. Termasuk kita Bapak Ibu Saudara. Kita tidak melihat Yesus secara fisik, mata kasat Bapak Ibu. Tetapi meskipun kita belum melihat Yesus dengan mata jasmani kita, namun kita percaya kepada pemberitaan firman Tuhan lewat nabi-nabi dan rasul-rasul Kristus. Karena mereka adalah saksi-saksi yang melihat kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Jika kita tidak memiliki iman, kita tidak memiliki Kristus dan tidak memiliki kasih tanpa pengharapan dan tanpa sukacita. Untuk itulah kita perlu iman, kita tetap percaya kepada Kristus Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, Injil Yohanes ini juga disebut sebagai Injil iman. Injil ini ditujukan oleh Yohanes agar para pembaca mula-mula mereka percaya kepada Yesus yang adalah Mesias. Mereka percaya kepada Yesus yang adalah Juru Selamat dan memperoleh hidup oleh karena percayanya. Itu di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-31 Bapak Ibu Saudara. Para pembaca Yohanes juga pada waktu itu tidak melihat Yesus secara mata jasmani. Tetapi mereka percaya sama seperti kita. Mereka tetap percaya kepada Yesus Bapak Ibu Saudara. Nah, mungkin ada hal yang kita tanyakan. Kenapa berbahagia? Kenapa diberkati mereka yang tidak melihat namun percaya Bapak Ibu Saudara? Karena kita mendapatkan janji Allah, karena kita dapat menikmati kebenaran yang membenarkan pengampunan dosa, adopsi, kebebasan akses kepada Allah, dan keamanan dari penghukuman. Kita memiliki kedamaian spiritual, kita memiliki sukacita, kita memiliki penghiburan dalam jiwa. Dan pada akhirnya kita diselamatkan dan kita memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal karena kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Betapa bahagianya kita Bapak Ibu Saudara, betapa diberkatinya kita ketika kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Kenapa? Karena kita ada jaminan kekal bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus hadir membawa damai sejahtera. Dan bukan hanya membawa damai sejahtera, tetapi menguatkan iman kita di tengah-tengah situasi yang sulit ini Bapak Ibu Saudara. Saudara yang kehilangan damai sejahtera, atau mungkin ada saudara yang mulai kehilangan iman saudara. Iman saudara mulai goncang. Mari hadirkan Yesus di dalam hidupmu. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Baca firman-Nya. Renungkan firman-Nya. Dan lakukan firman-Nya. Agar damai sejahtera Allah turun atas setiap
kita Bapak Ibu Saudara dan Saudara. Dan iman kita semakin dikuatkan. Ayat yang terakhir Bapak Ibu Saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 21 dikatakan, maka kata Yesus sekali lagi kepada murid-muridnya pada waktu itu, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengingatkan kembali misi amanat agung kepada setiap kita. Kita yang sudah dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak hanya boleh menerima saja, tetapi kita juga harus membagikan berita damai ini. Kita juga harus memberitakan berita keselamatan ini kepada seluruh dunia. Itu dimulai dari diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, bahkan kepada seluruh dunia. Kita harus menyampaikan berita keselamatan ini Bapak Ibu Saudara. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara yang pada saat ini bergumul, yang pada saat ini mengalami ketakutan, kekhawatiran, hadirkan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur oleh karena kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Engkau menyelamatkan kami ya Tuhan. Engkau mati dan bangkit dari antara kematian. Engkau memberikan kepada setiap kami kelepasan dari dosa dan hukuman yang kekal. Engkau menyelamatkan kami. Kami bersyukur oleh karena itu. Dan kami mau bersyukur dan kami mau juga menerima damai sejahtera yang daripadamu saja Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kepada kami damai sejahtera-Mu. Hadirlah di tengah-tengah hidup kami. Hadirlah di tengah-tengah keluarga kami ya Tuhan. Biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah turun atas hidup kami. Dan iman kami semakin dikuatkan. Kami semakin percaya kepadamu ya Tuhan. Bahwa di dalam Engkau ada pengharapan. Sebab Engkau hidup, ada hari esok. Kami yang terbatas, kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tetapi kami mau sandarkan hidup kami kepada Engkau, Allah kami yang maha tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Dan kami percaya Engkau akan memelihara hidup kami, Engkau akan menjaga hidup kami. Terima kasih Tuhan, hadirlah di tengah-tengah hidup dan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita menyatukan hati dan kita bersama-sama berdoa syafaat. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami berdoa supaya kiranya damai sejahtera Allah turun atas setiap kami, umat-Mu pada hari ini ya Tuhan, di Batam dan di seluruh Indonesia dan bahkan seluruh dunia ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami untuk kami bisa melewati masa-masa yang sulit ini bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami berdoa agar kiranya Tuhan bercampur tangan agar segera wabah ini bisa berakhir ya Tuhan. Kami berdoa buat pemerintahan kami, Bapak Presiden, Wakil, dan seluruh jajaran gubernur, wali kota. Tuhan berkati mereka agar diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam mengatur masa-masa yang sulit ini ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga saat ini berdoa bagi seluruh jemaat Bethesda dan Anugerah Ministry ya Tuhan. Kami membawakan saudara-saudara kami yang ada di Komsel Melati. Kami berdoa secara khusus buat beberapa saudara kami yang sakit. Kami berdoa buat keluarga dari Bapak Wirman ya Tuhan, Bapak Ejermen, dan juga Mama Lesta dan juga beberapa keluarga yang lain ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati juga Bapak dan Ibu keluarga Bapak Wiwin, keluarga Selvi dan juga keluarga Ivan. Tuhan menolong mereka ya Bapak, semua yang ada di Komsel Melati. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di Komsel B ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong juga mereka ya Bapak. Tuhan
memberikan kesehatan, kekuatan, dan yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan tolong mereka. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di kampung Aceh ya Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami berdoa buat Ibu Citra ya Tuhan. Kami berdoa buat Mama Vivit, Mama Putra, dan Sepri ya Tuhan. Tuhan tolong agar kiranya mereka juga bisa disembuhkan. Kami juga berdoa buat keluarga-keluarga yang lain. Tuhan lindungi dan berikan kekuatan keluarga Bapak Tania, Mama Ucok, Mama Diva, dan juga Kakak Vivit ya Tuhan. Tuhan juga kiranya menolong mereka, saudara-saudara kami yang ada di kampung Aceh. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di Blok I ya Tuhan. Kami berdoa buat Mama Leo, buat Erik ya Tuhan, buat Derwin, dan semua saudara-saudara kami yang sedang sakit pada saat ini ya Tuhan. Buat Nenek Farel, Tuhan menolong mereka Bapa. Semua keluarga yang ada yang saat ini masih sehat, Tuhan lindungi mereka ya Tuhan. Dan yang belum mendapatkan pekerjaan juga Tuhan tolong mereka. Kami juga berdoa buat saudara kami dari Blok A ya Tuhan. Tuhan menolong Bapak Albinus, Ibu Murni yang sedang ada di Medan, yang sakit stroke. Tuhan menolong juga suami daripada Rinda yang beberapa waktu lalu kecelakaan. Dan kami juga berdoa buat anak kami Nistita ya Tuhan. Tuhan menolong anak kami ini supaya Tuhan bisa sembuhkan dia. Bapa di surga, di tengah-tengah yang sulit, suasana situasi yang sulit ini, kami mempercayakan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kiranya hari ini, kiranya minggu ini Tuhan juga memberkati setiap kami, dan kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu saja ya Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan kami mau menerima berkat-Mu ya Tuhan. Bapak Ibu saudara, mari arahkan tangan-Mu dan wajah-Mu kepada Bapa kita di surga, dan terimalah berkat daripadanya. Pulanglah dan bawalah anugerah yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita agungkan dan puji Dia, sebab Dia adalah Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membantu, terpesona segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Sebab hanya Kau yang layak Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, kami yakin bahwa Bapak Ibu telah diberkati oleh pujian penyembahan dan juga firman yang disampaikan. Dan kiranya firman Tuhan akan menguatkan Bapak Ibu sepanjang minggu ke depan. Sebelum kita menyelesaikan ibadah ini, menutup ibadah ini dalam doa, saya akan menyampaikan dua pengumuman. Yang pengumuman yang pertama adalah kami mengucap syukur kepada jemaat yang walaupun dalam situasi seperti ini masih memberikan persembahan dan persembahan persepuluhan. Kami sangat menghargai dan kami yakin bahwa kesetiaan Bapak Ibu dan ketaatan Bapak Ibu memberi, Tuhan perhatikan dan Tuhan akan membalasnya, Tuhan akan memberkati Bapak Ibu sekalian. Nah, jika ada di antara Bapak Ibu keluarga-keluarga yang belum memberi persembahan maupun perpuluhan beberapa minggu ini, kami mendorong untuk mengumpulkan persembahan dalam ibadah-ibadah, mengumpulkan persepuluhan, masukkan dalam amplop dan bisa kirim ke gereja, atau bisa menghubungi staf di gereja, staf gereja bisa datang ambil, atau Bapak Ibu bisa langsung transfer ke rekening bank milik GSCA Bethesda Ministry dan juga GSCA Anugerah Ministry. Jadi Bapak Ibu, kami memahami situasi yang sulit yang kita sedang hadapi, tapi saya yakin bahwa waktu kita taat memberi, waktu kita sedang dalam kesulitan, maka Allah yang melihatnya, Allah yang melihat dari surga akan memberkati kita sekalian. Kemudian pengumuman yang kedua berkaitan dengan COVID-19, Bapak Ibu tahu bahwa
sudah ada anjuran social distancing, kemudian sekarang PSBB, kemudian masuk kepada Batam sebagai zona merah. Mari Bapak Ibu taati pemerintah dalam semua anjuran-anjurannya supaya kita tidak terpapar COVID-19 dan kita tidak menulari orang lain dengan virus tersebut. Jadi menaati, kami juga mendorong Bapak Ibu untuk menjaga kesehatan, berdoa dan menjaga kesehatan. Kalau keluar rumah, pakai masker, rajin cuci tangan, banyak minum air putih dan sebagainya yang kita sudah banyak dengar di media-media anjuran-anjuran dari pemerintah. Nah, berkenaan dengan pelayanan pastoral penggembalaan untuk Bapak Ibu yang mungkin ada yang sakit, ada yang menghadapi masalah, dan mungkin berharap bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu pendeta ini akan berkunjung ke rumah Bapak Ibu. Situasi seperti ini itu agak sulit oleh karena memang pemerintah menyarankan belajar dari rumah, kerja dari rumah, dan ibadah dari rumah. Jadi kami akan melihat kalau ada masalah Bapak Ibu bisa tetap telepon kepada kami dan kami akan melakukan perkunjungan online dengan berdoa online, kecuali ada situasi yang memang sangat kritis, maka kami yakin staf penggembalaan baik GSCA Bethesda Ministry maupun Anugerah Ministry akan melakukan hal yang kami bisa lakukan. Kemudian jika ada Bapak Ibu, dan kami harap ini tidak terjadi ya, jika ada jemaat meninggal dunia dan meninggalnya bukan karena COVID-19, staf penggembalaan dari GSCA Bethesda dan Anugerah tetap bisa melayani upacara penguburan, tetapi dengan syarat upacara itu singkat. Jadi tidak panjang lebar dan tidak boleh dihadiri orang banyak, kemudian ibadah singkat, dan nanti dari gereja bisa mengutus 2 atau 3 staf hamba-hamba Tuhan untuk pergi untuk memimpin upacara penguburan bagi jemaat yang meninggal jika ada yang meninggal. Nah, kalau ada jemaat Tuhan, dan sekali lagi kami berdoa ini tidak terjadi Bapak Ibu. Jika ada jemaat Tuhan yang terpapar dengan COVID-19 dan meninggal dunia karena positif COVID-19, maka staf penggembalaan, kami hamba-hamba Tuhan tidak punya hak, tidak diizinkan untuk melakukan upacara penguburan, dan juga kita tidak diizinkan untuk menghadiri, karena semua orang-orang yang meninggal dunia karena COVID-19 yang mengurus penguburan adalah tim medis dari pemerintahan. Jadi saya harap ini menjadi perhatian bagi kita sekalian. Tapi sekali lagi kami berharap bahwa tidak ada di antara kita yang meninggal dunia pada masa-masa seperti ini, karena menyedihkan cara penguburannya. Walaupun kita tahu Bapak Ibu sebenarnya kalau orang sudah meninggal dunia mau dikuburkan dengan cara apapun tidak jadi masalah karena sudah kembali ke rumah Bapa. Tetapi kita yang menguburkannya ini, kita ingin mengantar anak-anak kita, orang tua yang kita kasihi, sahabat kita sampai ke tempat peristirahatan terakhir, dan karena situasi seperti ini itu tidak memungkinkan. Jadi harap pengumuman ini jika ada yang kurang jelas Bapak Ibu bisa menghubungi hamba-hamba Tuhan yang ada di GSCA Bethesda maupun yang ada di GSCA Anugerah Ministry. Demikian pengumuman pada hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Dia adalah Allah Immanuel. Dia akan menyertai Bapak Ibu dan terus akan memberkati Bapak Ibu. Amin.